Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan saja ya untuk materi kita pada topik yang kedua ini, yaitu tentang akuntansi manajemen sektor publik ya. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah menyampaikan presentasinya ya. Nah, jadi akuntansi manajemen sektor publik ya. Ini adalah salah satu bahasan di dalam akuntansi sektor publik ya. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, memang di dalam mata kuliah akuntansi sektor publik ini ya bisa mencakup cabang dari ilmu akuntansi ya. Biasanya kalau kita ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen gitu ya. Nanti ada juga secara khusus kinerja gitu ya, laporan keuangan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang secara umum ya akuntansi sektor publik ini kan bertugas ya atau berperan ya menyediakan ya informasi akuntansi ya yang akan digunakan ya oleh manajer perusahaan ya, dalam hal ini berarti sektor publik ya atau manajer sektor publik ya dalam melakukan fungsi planning dan controlling gitu ya, dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi gitu ya. Jadi lebih kepada pengendalian manajemen gitu ya, atau kalau diperluas bisa kepada dalam fungsi perencanaan ya, kemudian pelaksanaan, kemudian organizing dan controlling ya, pengorganisasian dan pengendalian. Nah, jadi ini akuntansi manajemen ini fungsinya adalah membantu manajemen ya, menyediakan informasi akuntansi ya, baik nanti informasi akuntansi keuangan ya maupun akuntansi manajemen juga kepada informasi akuntansi yang lebih rinci gitu ya. Kalau di sektor komersial kan misalnya kita mengenal informasi akuntansi yang berkaitan misalnya dengan kos produksi misalnya gitu ya. Nah, ini kan disediakan oleh akuntansi manajemen ya, karena kalau di akuntansi keuangan detailnya mungkin tidak muncul gitu ya. Nah, tetapi di akuntansi manajemen ini muncul ya. Misalnya harga pokok produksi gitu ya. Kemudian tenaga kerja, berapa besar tenaga kerja, nanti ada bahan baku misalnya begitu ya. Nah, itu nanti kan muncul ya variannya dengan perencanaan. Ya, kemudian dianalisa perbedaannya. Ya, selisihnya favorable atau unfavorable misalnya. Itu ya. Nah, itu kan membantu manajer ya atau membantu manajemen dalam hal untuk menentukan perencanaan tingkat produksi, tingkat harga ya dan sebagainya. Nah, demikian pula di dalam sektor publik gitu ya. Di sektor publik juga sama sebenarnya gitu ya. Misalnya pelayanan kepada publik gitu ya. Pelayanan misalnya KTP, kartu keluarga atau pelayanan perizinan gitu. Nah, ini kan tentu ada penilaian biaya. Nah, ini juga diperhitungkan ya agar biaya ini kan akan menyerap anggaran dari rakyat gitu ya, dari APBN atau APBD. Nah, tentu manajer sektor publik ini harus memanfaatkan biaya ini secara efisien gitu ya. Nah, disinilah salah satu pentingnya dari akuntansi manajemen di sektor publik ya. Jadi untuk perencanaan dan pengendalian, termasuk pengendalian biaya, jangan sampai misalnya dana rakyat ini dipergunakan dengan pemborosan ya, harus dilaksanakan juga dengan ekonomis dan efisien ya dan efektif ya. Jadi tercapai tujuan dari pelayanan publik misalnya ya. Nah, ini jadi akuntansi manajemen sektor publik. Kemudian informasi akuntansi yang diberikan sebagai alat atau sarana
membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Gitu ya. Nah, jadi tujuan organisasinya apa? Ya. Nah, yang paling mendasar ya tadi tentu sederhananya gitu ya, perbedaan mendasar antara akuntansi manajemen komersial dengan akuntansi manajemen sektor publik ya dalam hal tujuan gitu ya. Tujuannya untuk bagaimana supaya mendapatkan laba ya, sehingga biaya produksi harus efisien, biaya tenaga kerja harus efisien, biaya operasional harus efisien gitu ya. Nah, kenapa? Karena tujuan akhirnya ya atau tujuannya mendapatkan laba, di mana laba itu nanti untuk kesejahteraan pemegang saham. Nah, kalau di sektor manajemen akuntansi manajemen sektor publik intinya sama, biayanya harus efisien, ya harus yang dengan kualitas tertentu, harus harga yang paling rendah gitu ya, dengan kualitas yang sama gitu ya, tentu dengan harga yang paling efisien gitu ya, paling efisien. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada publik. Ya, tercapai tujuan dari organisasi. Ya, organisasinya apa nih gitu ya? Tadi ada rumah sakit ya, tercapai tujuan pelayanan kepada masyarakat misalnya. Itu. Nah, ini jadi dan dana yang dipergunakan juga dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Ya. Nah, ini adalah akuntansi manajemen gitu ya. Nah, jadi secara garis besar itu memang berbeda di sisi tujuan gitu ya, karena kalau sektor komersial itu bagaimana nanti kinerja di laporan laba ruginya gitu ya. Nah, itu bisa memperoleh laba. Ya, sedangkan kalau di sektor publik ya dia tidak fokus kepada laporan kinerjanya ya, apakah laporan laporan penghasilan komprehensif ya atau laporan laba rugi atau laporan aktivitas ya, dia tidak fokus ke sana, tetapi fokusnya kepada tujuan dari sektor publik ini apa gitu ya. Misalnya lembaga amil zakat ya, tujuan sektor publiknya apa? Lembaga amil zakat kan lembaga sektor publik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tersalurkannya zakat gitu ya kepada yang berhak gitu ya. Nah, tentu ketika penyaluran yang pertama juga misalnya dananya harus disalurkan segera. Nah, ini kan berarti ada tujuan ada akuntansi manajemennya, bagaimana supaya programnya terlaksana. Tentu misalnya harus disediakan anggarannya supaya efisien, supaya tidak banyak mengambil dana operasional terlalu besar, gitu ya. Karena dana operasional kan juga sebagian bersumber dari masyarakat yang berzakat misalnya, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, itu jadi tapi kinerjanya bukan dinilai dari berapa dia misalnya gitu ya, kalau misalnya dia lembaga zakat kan kinerjanya tidak bisa dinilai dari sisa zakat gitu ya, seperti laporan laba rugi kan, laporan rugi penerimaan dikurangi penerimaan atau omset dikurangi beban-beban, kemudian sisanya laba. Kalau di lembaga sektor publik kan nggak bisa begitu ya, anggaran harus habis gitu ya, seperti APBN, APBD itu kan anggarannya habis ya, disalurkan habis, jadi nggak ada sisanya, tidak bisa menilai kinerja dari sisa ya. Demikian pula zakat disalurkan habis, infak disalurkan habis ya, tidak bisa dinilai dari sisa, tetapi nanti dinilai dari tujuan dari tujuan dari organisasinya ya. Zakatnya jadi nanti yang dinilai ini zakatnya tersalurkan ke 8 asnaf atau tidak, kemana saja disalurkan gitu ya. Nah, itu perannya di situ di dalam memberikan informasi akuntansi kepada manajer sektor publik. Nah, ini juga tentang definisi ya. Kalau ini diambil dari definisi akuntansi manajemen yang umum ya. Ya, bagian integral dari manajemen. Nah, gitu ya. Jadi dia lebih kepada bagian dari manajemen ya dibandingkan bagian dari akuntansi gitu ya sebenarnya. Gitu ya. Jadi nah, inilah akuntansi manajemen ini lebih kepada alatnya manajemen gitu ya dibandingkan dengan bagian dari akuntansi sebenarnya gitu ya. Nah, terkait dengan
ya bagian integral dari manajemen ya terkait dengan pendefinisian, penyajian dan interpretasian informasi yang digunakan dalam perumusan strategi, perencanaan, pengendalian akuntansi, pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, ya pengungkapan kepada stakeholder, pengungkapan pada karyawan dan perhubungan aset. Ya, hanya kebetulan akuntansi manajemen informasi yang disediakan, gitu ya. Nah ini kan bagian internal manajemen terkait dengan pendefinisian. Nah ini lebih kemana? Kepada informasi-informasi yang berkaitan dengan akuntansi. Gitu ya. Jadi alatnya manajemen untuk menyerap atau untuk menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan akuntansi. Ya, akuntansi tadi itu ya, informasi-informasi keuangan sebenarnya ya yang dimaksud ya. Harga pokok, biaya, kalau perjalanan dinas biayanya berapa. Ya, kalau misalnya dia harus menyediakan pelayanan publik itu misalnya ada tadi saya contoh KTP itu biaya satu KTP itu berapa gitu ya, itu kan bagian dari pelayanan publik, bagian dari biaya ya, cost dari pelayanan publik ya. Jadi lebih kepada informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi akuntansi atau informasi keuangan ya, tapi untuk kepentingan manajemen ya, sehingga memang tidak ada format yang standar seperti akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan kan sudah ada format standar ya, neraca harus seperti ini, pembukuan perlakuannya, pengungkapannya gitu ya, laporan laba rugi bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, tapi ini di akuntansi manajemen ini tidak ada format yang standar ya, meskipun di dalam buku-buku teks itu ada contoh-contoh ya, tetapi itu hanya mempermudah gitu ya. Tapi bisa saja di prakteknya itu dengan modifikasi-modifikasi yang memudahkan pengguna secara spesifik. Ya. Ya, jadi akuntansi manajemen bagian dari suatu sistem pengendalian. Nah ini ya, pengendalian manajemen yang integral. Ya, jadi ini salah satu poin pentingnya itu pengendalian. Ya, jadi untuk melakukan pengendalian manajemen. Ya, pengendalian ini jadi jangan sampai manajemen membeli harga dengan harga yang mahal padahal ada yang murah, gitu ya. Nah itu adalah pengendalian manajemen. Ya jangan sampai manajemen melakukan pemborosan, misalnya gitu. Ya, nah ini adalah bagian dari pengendalian manajemen. Kemudian juga dari Institut Manajemen of Accountant ya. Nah, ini mendefinisikan proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, ya, penyiapan, interpretasi, dan pengkomunikasian informasi finansial. Nah, ini tadi ya saya sampaikan ya. Jadi, karena di akuntansi yang disampaikan adalah informasi tentang keuangan. Gitu ya. Jadi, akuntansi manajemen khusus informasi tentang finansial digunakan untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian, pengorganisasian, ya kemudian menjamin sumber daya dilakukan secara tepat dan akuntabel ya. Jadi saya kira ini fungsi manajemen lah gitu ya, perencanaan, planning, executing, organizing, controlling gitu ya. Jadi informasi-informasi akuntansi itu dipergunakan untuk menjalankan 4 fungsi manajemen tersebut ya. Jadi ketika kita bicara manajemen jangan lupa ya empat fungsi manajemen tadi. Ya, ini jangan lupa ya, harus sudah hafal nih meskipun akuntan gitu ya, tapi juga tetap harus hafal ya dengan fungsi-fungsi manajemen yang 4 itu. Ya, kemudian akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan ya, jelas ya, tadi sudah sempat saya singgung ya, akuntansi sektor publik terkait dengan informasi kepada pihak internal. Gitu ya. Jadi datanya tadi makanya tidak ada data yang bentuknya standar ya. Karena untuk kepentingan internal ya tergantung kebutuhan internal gitu ya, bagaimana cara penyajiannya. Ya, jadi informasi ini hanya untuk keperluan akuntansi manajemen, ini adalah untuk keperluan manajemen ya internal. Nah, sedangkan sektor publik ini lebih cenderung kepada laporan eksternal ya kepada pihak ketiga gitu ya. Makanya dia ada standar karena pengguna laporannya itu kan macam-macam. Ya, ada yang dia investor, ada yang pemerintah gitu ya, ada yang
saya mungkin karyawan gitu ya. Nah ini sehingga laporannya dia perlu standarisasi, ya standarisasi yang secara umum bisa dipergunakan oleh banyak pihak tersebut, ya sehingga kita kan tidak terlalu kalau misalnya ke pemerintah harus model ini, ke investor harus seperti ini. Nah tentu ini menjadi high cost ya, terlalu berbiaya tinggi, harus membuat laporan keuangan yang demikian banyak jumlahnya gitu ya, formatnya, bentuknya. Nah sehingga ini ada standarisasi, kemudian dan sifatnya lebih prospektif ya. Nah ini biasanya kalau untuk investor ya, khususnya kalau untuk investor tentu prospektif ya, karena apakah laporan investor ini bisa masuk ya ke dalam, atau saya akan tetap berada di perusahaan ini gitu ya, atau saya tidak gitu ya. Nah tetapi ini prospektif ini berarti bagaimana ke depan gitu ya. Nah berarti kan kalau prospektif ini akuntansi sektor publik ya memberikan laporan yang sifatnya prospektif, artinya manfaat dari hasil analisisnya itu adalah untuk kepentingan masa depan gitu ya. Jadi misalnya Bina Marga gitu ya, nah dia membangun jalan gitu ya, maka ketika dia membangun jalan ini manfaatnya untuk kedepannya apa? Dia bisa membuka akses ekonomi gitu ya. Nah itu jadi manfaat di masa depannya apa gitu. Jadi ketika kita membuat anggaran untuk membuat jalan, membuat jembatan gitu. Nah apa manfaat yang didapat oleh masyarakat di masa yang akan datang? Nah itu manfaatnya. Jadi laporannya bersifat prospektif gitu ya. Jadi ketika membuat anggaran, menyampaikan informasi keuangan tersebut gitu ya. Nah itu ada manfaat masa depan yang bisa diperoleh gitu ya. Oke, nah ini jadi pertama informasi kepada pihak internal, kemudian manajemen sektor publik juga cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif ya, berbeda dengan akuntansi keuangan ya, maaf ya tadi ada yang terkait dengan akuntansi keuangan gitu ya, itu lebih kepada laporan kinerja gitu ya, yang akan dipergunakan oleh pihak eksternal ya, meskipun laporan keuangan ya, akuntansi keuangan ya, itu juga mulai menyediakan laporan-laporan yang sifatnya analisis ya, yang bermanfaat untuk menghitung atau menilai ekspektasi perusahaan itu di masa depan. Oke ya. Nah, jadi ini akuntansi manajemen sektor publik. Kemudian alat perencanaan organisasi ya. Rencana organisasi ya, ini juga poin penting ya dari fungsi manajemen adalah perencanaan. Ya, jadi bagaimana juga harus dilakukan perencanaan. Perencanaan ini tentu adalah untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang ya. Mengantisipasi itu bisa meningkatkan penjualan agar perusahaannya misalnya itu lebih sustain gitu ya, atau kalau di dalam akuntansi sektor publik ya berarti meningkatkan pelayanan ya di masa yang akan datang. Ya tentu pelayanan kepada publik atau kepada masyarakat itu di masa yang akan datang harus lebih baik dan lebih mudah ya. Kemudian dalam akuntansi sektor publik ya, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Ya ini juga sangat banyak ya. Faktor politik ya, faktor ekonomi ya, ini sangat mempengaruhi akuntansi manajemen di sektor publik ini gitu ya, karena misalnya faktor politik gitu ya. Nah tentu ini kan ada keinginan inginan pejabat publik gitu ya, pejabat publik yang yang ada di dalam proses politik atau proses demokrasi ya, tentu punya keinginan politik ya, keinginan atau janji politik yang disampaikan kepada masyarakat. Nah tentu ini sangat mempengaruhi nanti di dalam perencanaan ya, dan akuntansi manajemen sebagai penyedia informasi ya. Misalnya
secara politik menjanjikan untuk membangun jalan misalnya gitu kan. Kalau yang akan membangun jalan, akan membangun kawasan industri, akan menyediakan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Nah, tentu akuntansi manajemen ini harus menyediakan datanya. Ya, keuangannya memungkinkan atau tidak, sumber keuangannya tersedia atau tidak. Gitu ya. Nah, ini tentu harus ada informasi yang disediakan. Ya, kemudian keadaan ekonomi ya, ini juga dominan. Kenapa? Karena sumber keuangannya ini kan berasal dari publik, ya, dari pajak atau retribusi. Ya, nah sehingga akuntansi manajemen ini juga harus bisa merinci gitu ya. Ini mana sumber-sumber keuangan yang bisa sumber-sumber keuangan yang bisa dijadikan pendapatan pemerintah misalnya gitu ya. Dalam hal ini sektor publiknya pemerintah. Gitu ya. Nah, ini jadi apa yang bisa menjadi sumber keuangan, apakah itu dari pajak atau retribusi ya. Karena kan sebagian besar pasti sumber dananya kan pungutan dari rakyat. Sebagian besar dananya pungutan dari rakyat. Ya, mungkin sebagian kecil ada dari keuntungan badan usaha ya, milik negara atau milik daerah. Tapi sebagian besar pasti dari pungutan ya, pajak dan retribusi. Kemudian ketidakpastian di sektor publik di masa depan akan semakin tinggi ya, karena ini pelayanan ya, karena pelayanan kepada masyarakat ini kan ekspektasinya semakin tinggi gitu ya. Nah, ekspektasi masyarakatnya semakin tinggi terhadap kebaikan layanan ya, apalagi informasi berkembang ya, kemudian teknologi berkembang gitu ya. Nah, ini tentu antisipasi dari sektor pemerintah ya. Nah, ini juga misalnya pemerintah ya tentu harus tinggi. Seperti sekarang misalnya kebutuhan penyajian informasi secara online, penyediaan website pemerintah daerah, ya, kemudian lelang kebutuhan pemerintah secara online, ya, gitu ya. Nah, ini kan kebutuhan masa depan. Ya, kebutuhan masa depan ya, di swasta kan juga begitu ya, di sektor publik yang swasta ya, misalnya pengumpulan zakat ya dilakukan secara informasinya secara online ya, melalui media-media sosial atau website ya, atau marketplace gitu ya, atau apa segala macamnya itu kreativitas ya, atau inovasi-inovasi baru sangat dibutuhkan. Ya, jadi pesatnya teknologi informasi ya, jadi ini harus dilakukan di penyesuaian yang harus dilakukan oleh sektor publik. Kemudian ya ini misalnya e-government ya, ya yang sekarang mungkin sudah menjadi kewajiban ya, bahkan mungkin di peraturan pemerintah ya, mungkin peraturan pemerintah tentang keuangan daerah itu juga sudah ada kewajiban untuk proses ya, salah satu bagian dari proses keuangan di daerah itu menggunakan sistem gitu ya, jadi tidak manual gitu ya, sedang menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi ya, tidak manual ya. Jadi ini dalam rangka kemudahan di dalam pelayanan ya, mungkin misalnya IKTP gitu ya, yang sekarang itu misalnya IKTP gitu ya, itu juga walaupun meskipun masih ada proses manualnya ya, misalnya foto gitu ya, tapi mungkin data sudah berbasis teknologi informasi ya. Terakhir misalnya seperti kartu keluarga gitu ya, itu sudah tidak ada tanda tangan lagi ya, tapi dengan QR code gitu, dan itu bisa di-download sendiri oleh masyarakat gitu ya. Jadi tidak, kalau dulu kan misalnya kartu keluarga harus minta ke kelurahan atau kecamatan ditandatangani ya, ada tanda tangan ya, tanda tangan pejabat yang terkait gitu ya, kecamatan atau dinas kependudukan ya. Nah, tapi sekarang ketika sudah didaftarkan itu sudah online dan terkirim ke
dan bisa di-download ya. Mungkin masyarakat punya akun gitu ya, punya akun tersendiri, bisa di-download. Dan downloadnya itu sudah cukup sebagai dokumen resmi. Itu ya. Nah, itu mempermudah proses di dalam pelayanan ya. Pelayanan kepada publik ya. Ya, jadi ini akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi ya, mungkin juga seperti di pajak gitu ya. Di pajak ini setiap wajib pajak punya akun di website pajak gitu ya, untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan ya. Jadi mengurangi kedatangan gitu ya ke kantor pajak gitu ya misalnya. Nah, tapi cukup pembayaran, pelaporan segala macam itu bisa dilakukan secara online ya. Ini kan mempermudah gitu ya, mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi ini tantangan di masa yang akan datang ya, di masa depan. Ya, kemudian juga efek dari globalisasi, yaitu menghilangkan batas antar negara ya, dan informasi mengalir dengan cepat ya. Nah, ini juga antisipasi ya, yang perlu diantisipasi dari pemerintah ataupun sektor publik yang swasta kan juga ya. Artinya seperti lembaga zakat itu ya mendapatkan donasi gitu ya dari muzaki atau dari muakif ya, itu tidak hanya dengan adanya teknologi informasi bisa disebar ke seluruh dunia gitu ya, melalui teknologi informasi, melalui website ya. Tentu donasi pun bisa datang dari mana-mana gitu ya, tidak hanya dari Indonesia ya, bisa jadi dari luar negeri gitu ya, dan bisa dilakukan secara transfer misalnya gitu ya. Nah, ini kan memudahkan dampak dari memudahkan ya, artinya bersaing juga jadinya gitu ya, untuk lembaga-lembaga sektor publik ini untuk mempermudah pelayanan. Kemudian jenis informasi di akuntansi ya, informasi akuntansi ini ada yang sifatnya rutin dan non rutin. Nah, ini juga satu hal yang penting ya, yang harus dipisahkan ya, atau yang harus dipahami oleh manajer sektor publik ya, bahwa ada informasi yang sifatnya rutin gitu ya. Nah, rutin itu laporan bulanan gitu ya. Nah, itu kan sifatnya rutin ya, laporan bulanan, semesteran atau tahunan gitu ya. Nah, sementara selain itu juga ada hal-hal yang sifatnya non rutin atau istilahnya ad hoc gitu ya, ad hoc ya gitu. Nah, ini sifatnya non rutin ya, misalnya terjadi bencana gitu ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Itu kan sifatnya tidak terprediksi secara rutin kan gitu ya, tidak ketahuan gitu ya. Nah, tentu harus ada misalnya antisipasi. Ya, kemudian biasanya hal-hal yang yang mendadak gitu ya, itu yang non rutin ya, sifatnya yang tidak di luar dari perencanaan ya, perencanaan yang rutin gitu ya. Nah, ini tentu juga perlu dipahami ketika menyediakan informasi. Nah, itu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut itu memang informasinya harus lengkap gitu ya, harus ada gitu ya. Jadi ketika mau mengambil keputusan untuk suatu tindakan-tindakan atau suatu keputusan yang mendadak tadi gitu ya. Nah, itu terantisipasi melalui melalui anggarannya, melalui misalnya melalui sumber dayanya ya, sumber daya manusia atau sumber daya peralatan ya, misalnya tiba-tiba sekarang tahun ini banjirnya besar gitu ya, di luar prediksi Nah, tapi sudah tersedia tuh misalnya anggaran untuk bencana sudah tersedia misalnya gitu ya, jadi tinggal dicairkan. Kemudian peralatan juga sudah diantisipasi, sudah dibeli lebih awal. Ya, timnya juga sudah dilatih misalnya gitu ya. Nah, ini kan alat perencanaan.
Gitu ya. Jadi ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang di luar rutinitas. Ya, nah itu informasi akuntansi harus bisa menyediakan itu. Ya, misalnya, ini 5 tahun terakhir, gitu ya, misalnya gitu ya, itu terjadi beberapa pengeluaran anggaran yang di luar rencana itu berapa kali untuk kejadian apa saja dan besarnya berapa. Ya, nah itu adalah jenis informasi akuntansi yang harus disediakan. Ya, nah kemudian juga jenis informasi itu bisa kuantitatif dan kualitatif. Ya, nah kualitatif ya berarti informasinya kalau kualitatif ya non angka gitu ya, non angka. Ya, kalau kuantitatif kan misalnya waktu banjir yang lalu itu membutuhkan dana sampai 100 miliar misalnya gitu. Nah, ini kuantitatif angkanya. Gitu ya. Tapi kualitatif misalnya antisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Nah, gitu. Ini kan kualitatif, tidak ada angka. Gitu ya. Nah, ini juga kita harus bisa dan tetap perlu meskipun informasi akuntansi sifat yang kualitatif ini juga harus perlu ada ya. Sebagaimana misalnya kita di dalam pembuatan laporan keuangan ya itu kan neraca, laporan laba rugi itu kan kuantitatif. Nah, tetapi untuk mengantisipasi informasi-informasi yang sifatnya kualitatif itu ada catatan atas laporan keuangan. Ya, meskipun di situ juga ada yang sifatnya merinci yang masih berbentuk kuantitatif, gitu, tapi ada juga yang sifatnya kualitatif. Apa yang kualitatif? Misalnya perusahaan ini usahanya apa? Itu kan kualitatif. Oh, kok ini bergerak di bidang pabrikasi, ya misalnya mobil, misalnya gitu kan, pabrikasi kendaraan atau mesin, karena gitu. Nah itu kan informasinya kualitatif dan itu bisa terlihatnya di catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam melakukan pencatatan itu adalah kualitatif. Ya, kemudian susunan direksi, perusahaan didirikan kapan, alamat di mana, itu adalah informasi-informasi kualitatif yang sangat perlu juga bagi dan sangat perlu bagi mendukung informasi akuntansi. Ya, sama seperti kita misalnya mau melakukan audit gitu ya. Ya, melakukan audit kepada auditi atau kepada objek audit, apa sih yang pertama kali ditanya kepada objeknya gitu ya, kepada auditinya ini, ya ini perusahaannya apa, berdirinya kapan, ya bergerak di bidang apa, penanggung jawab perusahaannya siapa, ya. Ya kemudian di sini ada apa saja aktivitasnya, ya alur barangnya seperti apa, ya alur kasnya seperti apa, gitu ya. Itu kan termasuk ke dalam kategori informasi-informasi yang sifatnya kualitatif dan sangat mendukung informasi akuntansi yang disajikan, gitu ya. Nah ini jenis informasi, nah, sehingga di dalam sektor publik juga kita harus menyediakan informasi itu ya. Misalnya kenapa harus membangun jalan, gitu ya. Nah, kalau membangun jalan hitung-hitungannya sudah ada per meter sekian juta misalnya ya, jalan cor atau jalan aspal. Tapi kenapa harus dibangun jalan di sini? Maka disediakan informasi kualitatif. Gitu ya. Oh, di sana ada masyarakat, gitu ya, ada aktivitas ekonomi, ya, nah, aktivitas ekonomi untuk mengangkut barang hasil pertanian, misalnya. Nah, itu informasi kualitatif. Atau perlu juga ditambahkan ini lalu lintas ekonominya mobil ini bisa mobil angkut, gitu ya, misalnya bisa kalau jalannya sudah bagus bisa mengangkut kendaraan sampai misalnya 100 mobil per hari bolak-balik misalnya gitu ya. Nah ini adalah informasi-informasi berjenis kuantitatif maupun kualitatif ya yang sangat juga diperlukan di dalam menyampaikan informasi akuntansi. Ya, kemudian informasi formal dan informal. Ya, kalau informasi formal ya ini adalah informasi yang diperoleh melalui jalur resmi. Ya, maksudnya jalur resmi itu misalnya melalui rapat, melalui keputusan,
Ya, nah itu adalah informasi yang formal, gitu ya. Nah itu informasi-informasi yang bersifat formal. Nah, tapi banyak juga ya kalau formal biasanya sudah ada alurnya gitu ya, sudah ada rapat ya, kalau rapat misalnya setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, laporan sebulan sekali gitu ya. Nah itu adalah jalur-jalur informasi yang sifatnya formal. Nah sedangkan yang informal gitu ya, nah yang informal ini yang mungkin tidak selalu tidak yang diperoleh tidak melalui yang jalur tadi gitu ya. Jadi mungkin jalur informal misalnya pejabat melakukan sidak ke masyarakat atau dia sedang ada di masyarakat kemudian mendapatkan informasi tertentu gitu ya. Nah ini kan sifatnya jadinya informal ya karena tidak dilakukan secara ofisial ya, dilakukan langsung, walaupun nanti ketika dimasuk ke dalam rapat menjadi informasi formal gitu ya, tapi kan diperoleh awalnya mungkin dari informasi-informasi informal ya, atau misalnya melihat di media-media sosial perkembangan-perkembangan di masyarakat ya. Nah itu bisa jadi informasinya informal ya, tapi nanti kalau masuk menjadi sebuah laporan menjadi informasi formal ya, karena misalnya dirapatkan atau diambil follow up ya, tindakan oleh pemerintah. Nah ini adalah jenis informasi ya. Kemudian juga organisasi sektor publik ini membutuhkan informasi yang segera ya, dan saluran ya, informasi lebih banyak yang bersifat formal ya, sedangkan mekanisme informal ini relatif memang jarang dilakukan karena kan memang semakin mungkin awalnya informal tapi kemudian diformalkan gitu ya, misalnya menyerap aspirasi dari masyarakat, kunjungan pejabat kepada tempat-tempat tertentu yang menjadi tanggung jawabnya ya, mungkin awalnya informal tapi nanti ketika sudah menjadi program dia menjadi formal ya, karena misalnya di informasi itu didapatkan secara langsung di dalam kegiatan yang menjadi programnya pejabat publik gitu ya. Nah itu berarti kan penerimaan datanya menjadi penerimaan data yang formal gitu ya, formal meskipun nanti sifatnya ada yang tertata atau yang acak gitu ya. Nah itu nanti pengolahan data. Ya, kemudian akuntansi sebagai alat pengendali organisasi ya. Alat pengendali organisasi bisnis ini lebih bertumbuh pada mekanisme nego ya, sedangkan alat pengendali organisasi sektor publik ini lebih kepada peraturan ya, top down gitu ya. Nah ini mungkin agak sedikit perbedaan gitu ya, atau perbedaan antara organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik. Kalau sektor publik kan peraturan buat gitu ya. Kalau mau naik kendaraan ya harus pakai SIM, nggak ada negosiasi dengan masyarakat ya, gitu ya. Oh jangan dong gitu kan, nah, nggak ada gitu. Ini peraturan ya. Setiap warga masyarakat harus punya KTP. Ya, ini peraturan ya, peraturan dibuat oleh birokrasi. Ya, tapi kalau di bisnis gitu ya, eh, apa masyarakat ya misalnya kepada perbankan misalnya gitu kan ya, kepada perbankan ini nggak punya nggak punya mobile banking nih, udah deh ditinggalkan gitu ya. Nah akhirnya ternyata perbankan yang tidak ada mobile banking udah pasti akan kemungkinan ditinggalkan oleh nasabah misalnya gitu. Nah maka ini menjadi salah satu bentuk jadi nego kan. Nah, oh ya udah deh kalau gitu kita sediakan gitu ya. Nah jadi ada take and give ya. Ini kan walaupun secara tidak langsung ya, bisa juga secara langsung ya, misalnya masalah suplai barang produksi. Nah, gitu kan. Nah, ini pengendali organisasinya bisa negosiasi antara perusahaan dengan suppliernya. Ya, dikirimnya berapa kali, kapan, pembayarannya bagaimana, nah, gitu ya. Itu diperoleh setelah melalui kesepakatan.
Ya, kesepakatan bersama dijalankan bersama. Ya, itu pengendali bisnis. Karena itu nanti dilihat ini MOU-nya mana atau SPK-nya mana, gitu ya, atau perjanjian kerjasamanya mana, apa bentuknya. Karena bisa jadi ini berbeda antara satu supplier dengan supplier yang lain. Ya, ada yang di sini pembayaran setiap 1 bulan, supplier yang lain pembayarannya 3 bulan. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan sektor publik, ya lebih banyak atau semuanya banyak melalui peraturan-peraturan yang dibuat secara dibuat secara top down ya oleh birokrasi ya, oleh pemerintah. Ya, meskipun nanti pemerintah ada alat kontrolnya dari legislatif dan sebagainya ya, tapi intinya dalam sektor publik ya ini lebih kepada sifatnya mandatori, gitu ya, sifatnya mandatori peraturan yang dibuat oleh birokrasi atau pemerintah. Oke, kemudian informasi akuntansi sebagai alat financial control dan organization control ya, ini jadi pengendalian keuangan dan maupun pengendalian organisasi, gitu ya. Nah, jadi pengendaliannya bagaimana dana ya, tadi urusannya keuangan berarti bagaimana supaya dananya efisien ya, dipergunakan ekonomis dan efisien. Pengendalian pengendalian organisasi bagaimana agar efektif ya. Jadi organisasinya ini dijalankan secara semua sumber daya dari organisasi ini ya, misalnya sumber daya yang non keuangan itu berhasil mencapai tujuan dari organisasi. Ya, berhasil mencapai tujuan dari organisasi. Nah, ini bagaimana akuntansi manajemen bisa menyediakan informasi-informasi. Ya, kemudian secara lebih rinci ada perencanaan dan pengendalian. Ya. Nah, ini secara lebih detail ya, perencanaan dan tujuan dan sasaran dasar, perencanaan operasional, ya, kemudian anggaran, ya tentu ini dari biasanya apa ya, kalau secara manajemen organisasi kan ada organisasi itu ada apa, visi misi, ya, ada visi, ada misi, ya, kemudian ada ada tujuannya ya, ada tujuan organisasinya, kemudian visi misi, kemudian program ya, program kerja sampai nanti kegiatan ya, program kerja misalnya mencapai mencapai masyarakat yang atau mengurangi tingkat kemiskinan ya, visi mengurangi tingkat kemiskinan, programnya memberikan bantuan sembako misalnya gitu ya, kegiatannya apa gitu ya, atau meringankan beban masyarakat, kegiatannya apa, pembagian sembako, jumlah sembakonya berapa yang dibagikan. Nah, itu nanti muncul di anggaran. Ya, jadi ada perencanaan operasionalnya, pembagian sembako, nanti anggarannya berapa. Ya, anggaran sembakonya berapa, operasionalnya berapa. Ya, kemudian setelah itu ada pelaporan. Ya, ada pelaporan, kemudian ada feedback atau umpan balik. Nah, gitu ya. Jadi alurnya tahap-tahapan itu harus dijalankan, harus ada tahapnya dan pelaporan yang menunjukkan bahwa tahapan ini dijalankan. Gitu ya, ada analisis, nanti kalau sudah ada umpan balik, sudah dianalisis, sudah ada laporan, analisis, kemudian ada umpan balik, maka ini menjadi perbaikan untuk kegiatan yang akan datang. Ya, kalau dalam anggaran tahun berikutnya atau dalam mungkin tahun tersebut harus melakukan 4 kali kegiatan, nah maka evaluasi dari kegiatan pertama untuk perbaikan di kegiatan yang kedua, misalnya, dan seterusnya. Ya, ini dalam prosesnya ya. Ya, kemudian dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukan perencanaan strategik, ya, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas. Ya, jadi sejak membuat ya, perencanaan strategik itu berarti sejak membuat visi dan misi, gitu ya. Nah, dimulai sejak pembuatan visi dan misi, kemudian sampai ketika sudah ada kegiatan yang terlaksana, ya itu pengendalian tugas. Nah, ini peran akuntansi manajemen berperan dari awal sampai akhir. Dan informasi yang disediakan ya tergantung nanti dengan
dia ada di sisi mana? Apakah di sisi perencanaan strategik, yang misalnya perencanaan strategik ingin mengembangkan ya gitu ya, misalnya lembaga zakat ya sekarang kapasitasnya atau pengumpulan zakatnya setahun 1 miliar ya, kemudian dia punya visi untuk mengumpulkan setahun 5 miliar misalnya gitu kan. Nah ini kan harus didukung juga oleh informasi akuntansi manajemen ya. Ada nggak potensinya untuk meningkatkan pengumpulan dananya 5 kali lipat? Nah ini kan masih dalam tataran strategik gitu ya, masih dalam tataran perencanaan yang strategik ya, meningkatkan kapasitas. Kemudian pengendalian juga setelah terlaksana gitu ya, nanti di breakdown kalau meningkatkan 5 kali lipat nggak mungkin terlalu berat, 3 kali lipat ya, 3 miliar misalnya gitu kan ya. Nah itu kemudian nanti di breakdown di mana saja dan seterusnya gitu ya, atau membentuk organisasinya seperti apa gitu ya. Nah ini ya informasi biaya ya, berarti kalau kita mau mengumpulkan 3 kali lipat artinya artinya apa? Berarti kita harus menambah sumber daya manusia, menambah cabang misalnya gitu ya, menambah fasilitas kantor. Nah ini adalah informasi-informasi biaya yang diperlukan ya. Kemudian kita memerlukan investasi ya, maksudnya investasi memerlukan pembelian aset, pembelian gedung atau sewa gedung gitu ya. Nah itu tentu perlengkapan atau peralatan apa yang dibutuhkan untuk bisa mendukung perencanaan strategis tadi ya. Kemudian penganggarannya ya, kemudian penentuan biaya pelayanan ya, atau tarif pelayanan ya. Ini meskipun tidak ditagihkan ya, jadi maksudnya misalnya untuk bisa mengumpul pelayanan kepada para donatur itu apa saja yang dilakukan ya, mulai dari pelayanan, penerimaan pembayaran, kemudian memberikan bukti pembayaran, pelaporan ya, atau ada gathering. Nah itu adalah biaya pelayanan. Nah sehingga kita bisa menghitung ya, misalnya kalau untuk mengumpulkan ternyata biaya pelayanan itu misalnya gitu ya per donatur ya, kira-kira gitu ya, donatur kan mungkin donasinya juga beda-beda gitu ya, bisa 1 juta, bisa 500.000 gitu, tapi ada pelayanan rata-rata per donatur ya. Itu tadi ya, ada pelaporan. Nah, pelaporan itu melalui apa? Melalui website. Berarti kita biaya website nanti dibagi dengan jumlah donatur atau unsur-unsurnya. Jadi ada unsur SDM ya, kita misalnya kalau penerimaan donasi 1 miliar ya, kita butuh SDM 10. Tapi kalau 3 miliar katakanlah kita butuh SDM 20. Nah ini kan harus dihitung, nanti dihitung cost-nya ya, biaya pegawai berapa puluh juta atau berapa ratus juta, itu nanti berarti cost per setiap dana donasi yang diterima itu nilainya berapa gitu ya. Nah ini adalah penentuan biaya pelayanan gitu ya. Kalau umum kan total biayanya berapa, kemudian nanti dibagi dengan unsur pembaginya ya, apakah unsur pembaginya itu jumlah donatur atau unsur pembaginya itu jumlah dana yang dikumpulkan ya, itu tergantung nanti kebutuhannya. Oke ya. Kemudian tarif pelayanan kalau ada ya, mungkin seperti tarif pelayanan biasanya yang ada perizinan gitu ya. Kalau KTP kan nggak ada ya. Nah, kalau perizinan itu kan ada tarif pelayanan. Nah itu apakah mau itu kan ada tarifnya ya, misalnya harus membayar retribusi ya, harus membayar retribusi. Nah itu kan ada tarifnya. Nah kenapa dihitung tarifnya sekian? Nah itu tentu ada dasar perhitungannya ya, itu adalah tarif pelayanan ya. Kemudian penilaian kinerja ya. Penilaian kinerja berarti kalau misalnya di dalam anggarannya untuk melayani 1.000 orang dibutuhkan biaya 1 juta, maka realnya berapa? Ternyata melayani 1.000 orang dibutuhkan dana cukup 900.000. Gitu ya. Atau ternyata dari rencana melayani 1.000 orang menjadi melayani 1.200 orang dan biayanya tetap 1.000 atau biayanya 1 juta, 1.100.000 misalnya gitu ya. Nah ini tinggal dinilai nih kinerjanya ya. Jadi
secara cost, secara pelayanan jumlah yang dilayani meningkat dari rencana, secara biaya ya meningkat, tetapi tidak tidak berbanding lurus atau tidak sama gitu ya peningkatannya dengan jumlah pelayanannya, jumlah yang dilayani, sehingga relatif menjadi lebih hemat. Ya, nah ini adalah analisis terhadap kinerja dari sektor publik. Ya, kemudian di dalam praktek pemerintahan sekarang gitu ya, nah itu perencanaan strategik itu ada tiga paling tidak ya. Nah itu rencana pembangunan jangka panjang itu selama 25 tahun ya, dibuat untuk jangka waktu 25 tahun. Ya, dasar dari perencanaan, kemudian asumsi-asumsi, penilaian kinerja dan sebagainya ya, itu rencana selama 25 tahun. Kemudian ada RPJM ya, rencana 5 tahun. Ya, 5 tahun ini biasanya sama dengan perencanaan RPJM ini misalnya dibuat oleh kepala daerah ya. Nah, misalnya wali kota, bupati, atau gubernur, atau mungkin presiden juga ya, membuat ketika terpilih itu ya kan periodenya kan satu periode itu kan 5 tahun gitu ya. Nah maka dia membuat RPJM ya, RPJM sesuai dengan periode kepala daerahnya ini gitu ya. Nah ini kalau RPJP ya yang pertama ya, yang mungkin dimulai kapan ya, nanti selama 25 tahun. Nah, nanti tahun yang ke-26 ya harus bikin RPJP baru. Gitu ya, tugas. Artinya kalau kepala daerah yang terpilih pada RPJP-nya sudah ada ya, dia harus mengikuti pola atau mengikuti arahan yang ada di RPJP. Ya, kemudian rencana kerja RKP 1 tahun. Ya, berarti ini adalah untuk anggaran 1 tahun. Rencanakan pemerintah 1 tahun apa, kemudian nanti anggarannya yaitu APBN atau APBD. Ya, itu yang disahkan setiap 1 tahun ya. Ya, jadi ini alur atau alat dari perencanaan strategik ya, RPJP 25 tahun, RPJM 5 tahun, kemudian RKP 1 tahun. Nah, kemudian informasi biaya yang dibutuhkan ya melalui akuntansi manajemen ini adalah ada biaya input, ya, biaya output, ya, kemudian biaya proses, ya, proses penentuan biaya, cost finding dan sebagainya. Kemudian terakhir pemerintah itu adalah menerbitkan standar biaya. Ya, ini biasanya nih Kementerian Keuangan yang menerbitkan standar biaya. Jadi misalnya kalau harga tinta printer ya itu adalah minimum dan maksimumnya berapa. Nah, itu standar biaya yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Setiap tahun ya, biasanya itu setiap tahun Kementerian Keuangan itu menerbitkan standar biaya. Ya, biasanya ada minimum dan maksimum. Ya, misalnya honor untuk misalnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, ada kegiatan seminar atau kegiatan survei atau apapun, itu nanti ada honor. Nah, honornya juga harus mengikuti standar biaya, ada minimum, ada maksimum. Ya, biasanya tidak satu angka ya, biasanya ada 2 minimum dan maksimum. Ya, karena nanti kan tergantung daerahnya gitu ya, atau nanti juga tergantung pangkat dari pejabat pemerintahnya. Ya, nah itu jadi ada standar biaya. Nah, jadi disitulah biaya tadi ya, input, output, proses, kemudian cost finding, cost recording, analyzing gitu ya. Nah, itu adalah biaya-biaya yang yang perlu dihitung atau dipertimbangkan oleh akuntansi manajemen. Oke, kemudian penilaian investasi, berarti di sini ada tujuan pelayanan. Ya, ini kalau misalnya pemerintah harus melakukan investasi, gitu ya. Nah, cuman ini memang sangat dibatasi ya mungkin oleh undang-undang ya, karena pemerintah lebih kepada pelayanan publik, gitu ya, banyak pelayanan publik. Mungkin beberapa ada investasi dilakukan melalui badan usaha, ya, milik daerah atau milik negara.
Nah, tapi itu juga biasanya ada apa ya? Ada misi lain ya, meskipun kalau badan usaha kan misalnya berbentuk apa perseroan terbatas gitu ya. Nah, itu juga nanti mungkin ada tujuan pelayanannya juga gitu ya. Jadi tidak 100% bisnis. Ya, walaupun meski tetap harus dihitung nanti bisa memberikan hasil ke APBN atau APBD seberapa besar. Ya, kemudian anggaran, pertanggungjawaban manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan perencanaan. Ya, nah untuk di pemerintah ini anggaran kan bersifat terbuka. Ya, jadi boleh diketahui oleh publik. Ya, nah itu APBN atau APBD. Ya, akuntansi manajemen perannya adalah fasilitasi anggaran publik yang efektif. Ya. Nah, biasanya yang terbuka itu yang APBN-nya ya, angka-angka. Nah, tapi kan di APBN atau APBD itu kan ada dukungan angka-angka. Ya, misalnya menganggarkan apa tadi biaya tinta printer misalnya 10 juta gitu atau 50 juta misalnya gitu kan. Nah, itu kan didukung oleh perhitungan dari akuntansi manajemen. Ya, tinta printer itu harganya satu itu adalah apa misalnya 100.000. Nah, pemakaiannya itu membutuhkan pemakaian sekian satu tinta yang 100.000 itu bisa untuk ngeprint misalnya 1.000 lembar. Nah, rencananya dalam 1 tahun ke depan itu akan mengeprint sekian ratus ribu lembar sehingga dibutuhkan berapa tinta 100.000 kali sekian. Nah, itu kan ini adalah dukungan dari akuntansi manajemen. Ya, nah itu perhitungan itu ada di detail di APBN atau APBD, tapi biasanya yang detail-detail itu kalau yang ke publik biasanya sudah hasil akhirnya, gitu ya. Kalau yang detail-detail itu biasanya ada di dukungan di di instansi pemerintah yang membuat, gitu ya. Mungkin ada bagian anggaran atau bagian keuangan ya, bagian keuangan. Nah itu perhitungan detailnya itu ada berapa kali, gitu ya. Kemudian membeli lemari yang harga berapa, gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan. Ya, kegiatan itu misalnya seminar, pesertanya berapa, penginapannya, kemudian transportnya, biaya hotelnya berapa gitu ya, biaya ruangannya berapa dan seterusnya. Nah itu ada disitulah akuntansi manajemen itu berperan, harus bisa menghitung itu. Gitu ya. Karena kalau tidak ada hitung-hitungannya tiba-tiba seminar biayanya 100 juta. Nah 100 juta itu dari mana dapatnya? Gitu ya. Angkanya 100 juta dari mana? Nah, itu adalah dukungan dari akuntansi manajemen, menghitung-hitung biaya-biaya tadi. Ya, biaya transport, biaya hotel, ya, biaya konsumsi. Nah, dapatlah angka 100 juta. Sama membuat jalan, ya, per meter. Nah, misalnya membuat gedung, ya, gitu ya. Membuat gedung, biaya per meter berapa bangunan? Misalnya 3 juta. Gitu ya. Nah, dibutuhkan bangunan berapa? Nah, itu adalah dukungan dari akuntansi manajemen. Gitu ya. Nah, jadi peran akuntansi manajemen itu ada di sana ya. Nah, kemudian pengendalian yang tadi juga ini pengendalian ada preventif, operasional dan kinerja. Preventif berarti sebelum dilaksanakan, operasional pada saat dilaksanakan, kinerja adalah setelah dilaksanakan. Nah, itu semuanya harus ada pengendalian. Ini sebenarnya sama dengan komersial ya, sama dengan komersial. Ya, pengendalian ini sama dengan yang ada di komersial. Ya, preventif apa? Misalnya otorisasi. Ya, pengeluaran uang harus ada otorisasi. Nah, itu adalah preventif. Gitu ya, itu preventif. Jadi sebelum mengeluarkan uang, siapa nih kasir pembuat, kemudian ada kepala seksinya memeriksa, kemudian menyetujui kepala bagian atau kepala dinas. Gitu ya. Nah, itu tindakan preventif. Operasional berarti setiap pembelian ya misalnya itu harus ada bukti kwitansi tanda terima ya. Kemudian kinerja baru dilihat antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Nah, itu adalah pengendalian dari kinerja. Kenapa harganya kok beda, kok jadi lebih mahal gitu ya. Nah, itu kinerja. Makanya kalau misalnya kita pernah lihat ya setiap
pemerintah sudah ada anggaran nih, misalnya untuk membuat gedung ada anggaran 500 juta. Nah, kemudian kan diadakan tender, gitu ya. Nah, tender itu pasti tender itu nanti penawaran dari kontraktor yang ingin membangun gedung itu, gitu ya, itu pasti di bawah 500 juta. Nah, itulah tender kan, apakah 495, apakah 490 atau 497, nah itu tergantung nanti berjalannya tender dan kemudian nanti mana yang dipilih oleh pemerintah untuk membangun gedung. Ya, nggak mungkin itu akan lebih tinggi gitu ya, itu akan sangat beresiko ya, dan secara prosedur sudah tidak bisa gitu ya. Jadi itu mungkin ada preventifnya. Kalau ada kontraktor yang menawar, saya menawar 510, nggak mungkin nih karena 500 juta tidak realistis gitu. Ya pasti akan tertolak. Itu secara preventif akan tertolak oleh sistem. Kalau dia mengajukannya di atas plafon anggaran, nggak mungkin, pasti akan tertolak. Nah gitu ya, itu adalah salah satu bentuk pengendalian preventif. Oke, kemudian sistem pengendalian manajemen ya, sistem pengendalian manajemen ya, ini menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Ya. Aktivitas perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengendalian dan penilaian kinerja ya, ini secara umum tadi juga sudah disampaikan. Ya. Kemudian ada manajemen ya, struktur manajemen berbentuk responsibility center ya, ada 4 jenis, ada yang expense center, ada yang revenue center, ada yang profit center, dan ada investment center ya. Biasanya sebagian besar pelayanan publik adalah expense center ya, jadi memang di situ hanya ada biaya, tidak ada penerimaan gitu ya. Misalnya kecamatan ada penerimaan nggak? Gitu, nggak ada gitu ya. Ada nggak perizinan? Nggak ada, mungkin adanya di dinas nanti gitu ya, di dinas tertentu. Nah itu adalah kebanyakan ya, kalau instansi pemerintah itu adalah expense ya, banyaknya pengeluaran gitu ya. Biasanya kalau ini salah satu bentuk pengendalian itu kalau misalnya ada penerimaan pemerintah, nah itu biasanya masuknya ke pusat di pemerintahannya ya, ke dinas pendapatan, atau ya biasanya di dinas pendapatannya itu gitu ya. Ya itu mungkin revenue center ya, misalnya revenue center itu adalah dinas pendapatan. Ya dia hanya pokoknya menerima tuh retribusi, ada pajak, ada PBB gitu ya, kalau yang di daerah PBB, atau kalau di pemerintah pusat Dijen Pajak gitu ya, itu mungkin lebih kepada revenue center. Ya, meskipun ada biayanya ya, tapi kan lebih besar di revenue-nya. Memang tugasnya adalah menerima penerimaan negara. Ya, kalau di daerah mungkin dinas pendapatan, atau ya dinas pengelolaan keuangan gitu ya. Nah itu pendapatan ya, semua pendapatan masuknya dipusatkan ya, di satu instansi. Profit center itu lebih kepada misalnya BUMN ya, atau BUMD gitu ya. Jadi dia memberikan keuntungan kepada pemerintah ya, dalam bentuk apa, misalnya dividen ya. Kalau dia BUMN atau BUMD, maka ini setiap tahun memberikan dividen berapa ya. Kalau kalian lihat ya, misalnya di awal-awal tahun itu nanti ada BUMN ya, misalnya bank atau BUMN industri-industri yang lain, itu dia menyatakan keuntungannya dan pembagian dividen kepada pemerintah, nanti masuk ke APBN ya. Oke, itu kemudian investment center ya, ini mungkin untuk yang sifatnya tertentu ya, yang investasi ya. Nah, ini mungkin lebih jarang lagi gitu ya, untuk investasi. Ya, kemudian struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi ya. Ini struktur pertanggungjawaban. Ya, pusat pertanggungjawaban ini membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran ya, tadi ini ya, maksudnya ini responsibility center ya, apakah dia berbentuk expense, revenue, profit, atau investment ya. Kemudian pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom up budgeting dan participative budgeting ya. Jadi ya ini kan pelaporannya kan nanti sebagai bahan untuk ini ya, untuk membuat
perencanaan dan penganggaran yang akan datang. Gitu ya. Jadi data-data itu bisa digunakan untuk bottom up. Ya, jadi bukan hanya anggaran yang top down, gitu ya, tapi bisa juga yang dari bawah atau partisipatif. Ya, ya partisipatif berarti nego ya, nah, negosiasi antara yang berwenang mengeluarkan anggaran dan yang menggunakan anggaran. Keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat penanggung jawab sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran. Ya, ini jadi harus ada unit atau bidang tersendiri yang mengatur atau bertanggung jawab tentang anggaran. Ya, kemudian pengendalian manajemen sektor publik dilakukan secara formal, pemenuhan strategi dan seterusnya. Saya kira ini proses di dalam pengendalian manajemen. Ya, intinya sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal congruent ya. Jadi supaya tujuannya tercapai atau sama dengan perencanaannya. Ya, ini jangan sampai nanti karena tidak sama dengan perencanaan, karena tidak menggunakan akuntansi manajemen misalnya gitu ya. Kemudian sudah semangat untuk membangun jalan, anggarannya kurang, nggak selesailah jalannya, nggak selesailah gedungnya, gitu ya, nggak selesailah pelayanan tertentu, gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tapi harus ada penyediaan dari data akuntansi manajemen. Ya, kemudian dipelalui oleh pengendalian formal dan informal, ya ini ya saya kira ini dalam proses ya. Tadi sudah tahu ya kalau formal seperti apa, kalau informal ya yang sifatnya non official ya, jadi tidak dilakukan melalui rapat, tetapi temuan-temuan di lapangan ya. Ya, kemudian SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan treatment ya, atau trait ya, treatment ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ya, gitu ya. Jadi ketika membuat strategi kita harus, ini harus menggunakan salah satunya alat SWOT. Ya, ini salah satu ya, tidak mesti menggunakan SWOT. Tapi ini SWOT adalah yang sekarang umumnya digunakan, ya mungkin bahkan dijadikan prosedur di organisasi-organisasi, di banyak organisasi. Ya, ini saya kira perumusan strategi ini turun ya dari tadi ya, visi misi, tujuan, kemudian sampai kepada pelaksanaan atau implementasi. Ya, ada analisis, ya. Kemudian ada SWOT, ini profil internal dan audit sumber daya, ini lebih ke SWOT-nya. Ya, perencanaan strategi, proses penentuan program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan menentukan jumlah alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Ya, jadi ya tadi bangun jalan butuh apa saja, tenaga kerjanya berapa, biayanya berapa, materialnya berapa. Ya. Jadi ini untuk menentukan, untuk melancarkan komunikasi ya antara pemilik proyek dengan pelaksana di lapangan. Alat komunikasinya apa ya? Alat komunikasinya rencana, RAB gitu ya. Kalau kita mau bikin jalan, mau bikin gedung, alat komunikasinya RAB. Ya, rencana anggaran dan anggaran dan beban atau biaya. Ya, ada rencananya. Ini ayo buat gambar gedungnya seperti ini, kebutuhan materialnya ini, kebutuhan tenaga kerjanya ini, anggarannya ini. Ya, ini adalah sebagai alat komunikasi. Nah, gitu ya. Jadi kita harus ini ya komunikasi tidak mesti misalnya kita harus ngomong gitu ya, enggak gitu ya. Tapi anggaran itu adalah tools ya. Itu adalah tools. Kalau kita tidak ada anggaran, bagaimana pelaksana di lapangan itu bisa memahami tujuan dari organisasi. Gitu ya. Nah, itu jadi komunikasi ya. Nah, itu adalah alat komunikasinya adanya anggaran, adanya rencana. Ya, sama seperti kita mengelola sebuah organisasi gitu kan. Gitu. Nah, maka si pimpinan organisasinya itu harus menentukan, harus membuat pola komunikasinya seperti apa ya. Ini rencana organisasinya, ini membutuhkan biaya sekian, Anda laksanakan, anggarannya Anda sekian. Gitu ya. Nah, itu adalah komunikasi. Gitu ya, alat komunikasi. Nanti ketika ada miskomunikasi, loh kok saya bangun 2 tingkat, kenapa dibangun 3 tingkat? Nah, gitu ya, itu yang salah nanti komunikasinya ada di mana. Gitu.
Oke, kemudian tahap penganggaran dalam manajemen sektor publik ini dominan ya karena dilakukan melalui proses legislatif. Gitu ya, nanti ada masukan masyarakat apa dan sebagainya. Gitu ya, kalau di swasta kan tidak gitu ya. Ya, jadi kalau di sektor publik pemerintahan ya ini ada proses politik ya. Tapi kalau di sektor publik yang non pemerintah atau sektor publik yang swasta ya enggak ya, hampir sama aja dengan sektor yang swasta. Nah, cuman dia mempunyai tanggung jawab yang lebih di dalam angkutan keterbukaannya ya, keterbukaannya itu mungkin lebih dominan. Oke ya, kinerja ya ini terkait dengan reward dan punishment. Ya, penilaian kinerja bisa reward finansial, bisa non finansial. Ya, biasanya kalau di swasta mungkin banyak bonus gitu ya. Tapi kalau di pemerintahan mungkin rewardnya lebih non finansial ya kebanyakan ya. Non finansial apa ya, naik jabatan gitu ya, naik jabatan. Ya, dipercaya untuk tugas-tugas yang lain dan sebagainya ya, itu adalah bagian dari reward ya. Kemudian orientasi penilaian kerja lebih diarahkan kepada pemberian ya, penghargaan. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan barangkali. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, mungkin saya kemarin waktu di pertemuan yang pertama itu ada sedikit yang belum terselesaikan ya materinya, slide-nya ya, meskipun mungkin sudah dipahami ya. Mungkin saya sampaikan aja ya sedikit lagi deh, tinggal beberapa slide ya. Jadi mungkin yang kemarin yang di awal itu kan kita membahas ya tentang pengantar ya, pengantar di akuntansi sektor publik ya. Nah, jadi ini kemarin terakhir sampai di istilah sektor publik ya. Ya, memiliki pengertian yang bermacam-macam ya dari sisi